Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah menunggu dari jadwal yang sudah ditentukan pukul 15. Kita agak molor sedikit karena memang ada beberapa hal yang perlu kami sempurnakan. Dan pada hari ini, sore hari ini, sebagaimana yang sudah kami infokan, jumpa pers pada kesempatan hari ini masih dalam tindak lanjut dari pantauan, monitoring, dan survei terkait dengan pasca gempa bumi di Cianjur 5,6 magnitudo yang terjadi tanggal 22 November kemarin. Dan seperti yang sudah kami sampaikan pada jumpa pers yang lalu bahwa BMKG sampai dengan hari ini masih melakukan survei, monitoring di lapangan, yang mana juga ada banyak kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah mengamati dari pantauan udara. Dan pada kesempatan hari ini juga bersama kita sudah hadir Ibu Kepala BMKG, Ibu Prof. Dwi Korita Karnawati, didampingi oleh Pak Deputi Bidang Geofisika, Pak Dr. Suko Prayitno, Pak Daryono, Pak Kapus PGN, beserta jajaran. Dan tentu BMKG memandang perlu untuk memberikan hasil penyampaian terkait dokumentasi ya, hasil pantauan udara di zona bahaya patahan aktif Cugenang pasca gempa bumi Cianjur 5,6 magnitudo. Langsung saja kita sama-sama mendengarkan penjelasan Ibu terkait dengan hasil dokumentasi pantauan dan seterusnya yang ada yang sudah diamati sampai dengan hari ini pun teman-teman masih berada di lapangan. Kepada Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, kami persilakan Ibu untuk menyapa teman-teman wartawan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Taufan dan tim Humas atas arrangement-nya, dan terima kasih kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan atas waktunya. Mohon maaf ini tadi agak mundur, dan perlu kami sampaikan apa yang akan kami sampaikan dalam press conference ini adalah hasil survei yang diselesaikan kemarin. Jadi hari ini sudah selesai hasilnya, sudah kami laporkan ke Bapak Menko PMK, tadi ada Presiden juga, dan juga ke Bupati, ke Gubernur, dan ke pihak-pihak terkait, karena terkait zona patahan. Selama ini survei dilakukan untuk mengetahui antara lain zona patahan yang menyebabkan terjadinya gempa bumi di Cianjur. Kenapa zona patahan ini penting? Karena untuk rekonstruksi atau pembangunan kembali, zona patah itu harus dikosongkan. Jadi, kalau membangun kembali, belum tahu patahannya ada di mana, dikhawatirkan zona yang patah atau bergeser itu akan dibangun lagi, dan kurang lebih 20 tahun kemudian akan runtuh lagi, sehingga penemuan atau penetapan zona patahan ini sangat vital dalam mendukung pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak. Mari kita lihat apa yang menjadi dasar timbangan ilmiah menetapkan garis, atau bukan garis, sebetulnya itu zona patahan yang dalam peta atau foto udara nanti terlihat seperti garis ya, tapi faktanya di lapangan itu ada lebarnya. Jadi zona. Dasar pertimbangan untuk menentukan zona strike patahan. Jadi strike patahan itu adalah rupture atau pecahnya permukaan tanah yang relatif lurus sebagai manifestasi dari potongan bidang patahan dengan permukaan tanah. Dan itu strike ini atau jurus yang harus diwaspadai, dihindari saat membangun kembali. Dan patahannya merupakan patahan aktif
yang baru teridentifikasi. Jadi di Indonesia ini sudah teridentifikasi 295 patahan aktif, namun patahan Cugenang ini belum termasuk yang teridentifikasi. Jadi ini yang baru saja ditemukan atau teridentifikasi. Nah, bagaimana dasar penetapan itu adalah zona strike patahan? Yang pertama adalah focal mechanism dan sebaran gempa-gempa susulan yang direkam, gempa-gempa susulan ini direkam oleh sensor-sensor BMKG. Sampai sekarang sudah lebih dari 400 gempa susulan. Dan dari sebaran tersebut dapat dianalisis focal mechanism, atau bahasa mudahnya adalah mekanisme pergerakan patahan tersebut dan bagaimana strike dan dip-nya. Nah, dari perhitungan focal mechanism atau analisis focal mechanism, diketahui strike-nya adalah jurus yang mengarah ke north 347 derajat east. Jadi kurang lebih mengarah ke barat laut. Nah, coba ke foto udaranya kita tunjukkan. Kita tunjukkan foto. Nah, benar foto udara. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu rekan media, ini kita bisa melihat ada foto udara yang kami potret di sepanjang zona patahan. Jadi zona patahannya ini adalah yang ini, merah putus-putus itu ya. Ini kita tarik, sorry. Jadi garis yang merah ini. Nah, jadi kelihatan kan Bapak Ibu ada merah putus-putus samar-samar. Ini adalah zona strike patahan. Ini ke arah north 347 ya derajat east. Jadi ke arah sebentar. Ke arah ini. Nah, ke arah sana. Panas saya bisa kelihatan ke sana ya. Itu sekitar north atau utara 347 derajat timur. Itu zonanya ini. Bisa diidentifikasi. Nah, cara mengidentifikasi secara ilmiah itu seperti apa garis putus-putus ini, yang artinya sepanjang garis putus-putus ini nantinya harus kosong dari hunian. Tidak boleh dibangun lagi. Karena kalau terjadi gempa susulan kurang lebih 20 tahun lagi, bangunan-bangunan di situ akan terdeformasi dan bisa mengalami getaran yang kuat dan runtuh. Nah, jadi itu, dan zona yang harus dikosongkan adalah sepanjang garis putus-putus ini dan ke kanan dan ke kiri kurang lebih 300 hingga 500 meter. Jadi zona ini kami gambarkan dengan warna ungu atau disebut sebagai zona bahaya yang harus dikosongkan dalam radius 300-500 meter tegak lurus garis putus-putus strike tersebut. Nah, jadi ini tadi sudah kami sampaikan ke Bupati, Kepala BNPB, dan PUPR. Yang akan direlokasi adalah di sepanjang zona tersebut. Nah, kembali ke slide sebelumnya, si dasarnya kok menetapkan zonanya ada di sana. Selain arah dari focal mechanism, juga ditetapkan berdasarkan pelamparan kemenerusan retakan pada permukaan tanah. Sekali lagi, berdasarkan pelamparan kemenerusan retakan pada permukaan tanah. Mari kita lihat, retakan itu nyata dari foto udara juga terlihat. Mbak, tolong fotonya. Nah, ini salah satu segmen bagian dari zona patahan ini. Kalau kita lihat foto udara yang di bagian bawah, ya, di bagian bawah, di situ terlihat, Ibu Bapak bisa melihat ini ada tren kelurusan, ya.
ada tren kelurusan dari bawah sini nih kelihatan ya. Terus ini menerus ya. Menerus terus ya. Ada tren kelurusan terus menerus sampai memotong ke sana. Nah, itu dari foto udara. Jadi jadinya seperti gambar di atas. Ini dari foto. Makanya kami langsung datangi ke lapangan. Benar nggak sih jangan-jangan foto kita atau mata kita yang salah. Jadi ini saya hapus garisnya biar kelihatan. Tren kemenerusannya itu ada di sini nih. Ya, jadi di sekitar situ kelihatan ya. Semoga teman-teman bisa melihat. Dan jurus atau arah kerusakan bangunan juga orientasinya juga ke arah sana. Dan mari kita datangi di lapangan seperti apa, mari kita lihat. Itu dari foto udara. Nah, di lapangan seperti ini lokasi di mana ini tadi Sarampat ya. Jadi tren kemenerusannya itu kita lihat, ini Bapak Ibu bisa melihat, sebentar, ini ada garis patah-patah ini. Nah, ini kan terus nabrak tebing ini. Di zona sekitar sini yang kena strike itu berantakan nih. Karena di sini ini yang bergeser. Patahnya tuh di situ. Dan ini memotong jalan. Dan ini kalau kita lihat arah timur laut ke kanan ya, yang orange ini timur laut. Ya. Jadi apa? Arah strike-nya tuh kan yang ini, yang ke sini. Tegak lurus, maaf, yang ini ya, yang hijau ini arahnya. Nah, ini kita lihat di lapangannya seperti itu. Jadi daerah ini kami anggap sebagai daerah yang bergeser dan akibatnya jalannya itu menjadi apa? Melesat gitu loh, geser dan ada yang runtuh longsor. Jadi titik longsor ini atau longsoran di gambar ini kombinasi longsor yang terjadi akibat adanya patahan tadi, gempa atau patahan yang mengakibatkan gempa. Jadi ini kombinasi, istilahnya adalah longsor yang dipicu oleh gempa bumi. Jadi ada yang longsor, ada yang bergeser. Itu fotonya seperti itu. Coba kita lihat secara lebih jelas lagi. Ini tadi kita lihat ya, kerusakannya ini adalah zona strike tadi, jurus yang bergeser tadi. Mari kita lihat. Jadi ini arahnya, garis ini adalah barat laut tenggara. Arah longsornya yang orange ini adalah ke arah timur laut, tegak lurus barat laut tenggara. Jadi strike-nya Mbak Oke coba disenggol nih, strike-nya adalah barat laut tenggara. Yang N347 derajat east, miringnya ke arah timur. Dan ini arah gerak longsornya ke timur laut. Nah, slide berikutnya menunjukkan ini, kita lihat yang barat laut tenggara, Mbak tunjukkan ini ya. Di sini ada barat laut tenggara. Mbak Oke bisa menunjukkan ini nih barat laut tenggara nih. Jadi strike-nya di ini. Pergeserannya tuh ada di ini yang saya tunjukkan merah tipis ini. Ini pergeseran. Focal mekanismenya adalah yang gambar kanan ini, menunjukkan strike barat laut tenggara. Ya, itu ya. Nih, barat laut tenggara. Dan pergerakannya, focal mekanismenya adalah dekstral. Bagian blok sebelah kiri dari hadapan kita, ini bergerak menjauh. Panahnya menjauh nih. Ini menjauh. Panahnya menjauh. Menjauh ke sana. Nah, blok sebelah kanan bergerak mendekat sesuai focal mechanism. Jadi ini analisis kajian ilmiah bagaimana menetapkan nya itu di sini robek apa? Rupture-nya di permukaan itu motong di jalan ini. Nah, sebelum dipotong jalannya gambarnya seperti kiri di atas Bapak Ibu. Ini sebelum dipotong. Nah,
setelah dipotong seperti kiri bawah. Seperti kiri bawah. Bisa dilihat ya. Itu. Nah, gambar yang tengah atas itu dilihat dari atas. Jadi setelah dipotong, bagian blok sebelah dekat kita ini menjauh, bagian yang jauh dari kita mendekat. Nah, dan gambar kanan atas, paling kanan, kita lihat dampak dari pergeseran geser dekstral ini, itu robohnya bangunan yang seperti pada gambar ini Mbak tunjuk ini, putih ini, itu bangunan yang runtuh. Nah, ini salah satu contoh bagaimana metode yang dipakai untuk menetapkan strike patahan. Slide berikutnya, Mbak. Nah, ini juga itu patahan strike surface rupture tadi itu tidak hanya di foto itu tadi, menerus tadi kami kumpulkan itu ada di sekitar tengah. Coba Mbak Uke foto udaranya yang awal tadi, foto udara yang awal, paling awal, terus. Nah, terus, terus ini. Nah, di sini foto yang gambar itu tadi yang kita bahas terakhir, itu posisinya ada di sini, yang saya kasih tanda ini. Di sini ya, kurang lebih di sini nih. Pas di tengah sini nih, foto yang tadi, yang terakhir. Nah, foto sebelumnya, yang ada garis panjang memotong rumah-rumah banyak, itu posisinya di sini. Posisinya di sini. Sehingga cara kami adalah melacak yang di antaranya. Kita cari lurusnya. Setelah kita lacak di antaranya, ternyata ini menyambung. Gitu. Menyambung. Nah, mari kita lihat bagaimana foto-foto di antaranya. Kita lihat ya. Mbak, ini saya hapus dulu ini. Nah, no. Ini dulu. No, tadi. Mbak, yang mana Bu? Yang Pak Musli. Video itu Bu. Coba ya kita lihat. Ya biar. Oke. Sudah, ini ada video penjelasan bagaimana memastikan zona patahan tadi. Itu surface rupture. Silakan diputar. Aku harus unmute ya. Ya. Saya Musli, PLT Kepala Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu. Saat Kurang ini keras, berada ya? di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, di posisi epicenter gempa bumi Cianjur magnitudo 5,6 tahun 2022. Posisi bentangan tangan saya ini tegak lurus dengan arah strike, di mana arah strike adalah barat laut tenggara. Jadi kalau memperhatikan offset atau pergerakan di batas sesar ini, di sebelah kanan saya bergerak ke belakang, di sebelah kiri saya bergerak ke depan. Ini menunjukkan mekanisme yang menganan, sesar menganan atau dekstral. Di sini sangat jelas, mungkin nanti bisa diperhatikan tembok yang sebelah sini dengan tembok yang sebelah kiri saya bergerak seperti ini. Jadi yang sebelah kanan saya bergerak ke belakang saya, sebelah kiri saya bergerak ke depan saya. Posisi saya sekarang menghadap ke utaranya sebelah sana. Jadi kurang lebih ini adalah arah barat laut tenggara. Tegak lurus strike. Tegak lurus strike. Tangan saya ini adalah Tegak lurus strike. Arah strike. Ya, jadi maksud Bapak Musli tadi menjelaskan strike-nya itu berarah barat laut tenggara. Jadi barat laut tenggara itu yang arah ke sana. Ini, letak ini, ya. Berarti tangan Bapak tadi kan membentang ke sana. Itu adalah tegak lurus strike. Ya. Jadi arahnya timur laut, strike-nya kan barat laut tenggara. Jadi tangan Bapak itu tegak lurus strike berarti timur laut barat daya. Maksudnya demikian, ya. Jadi ini posisinya adalah
kembali ke foto yang tadi yang panjang itu, posisinya adalah di utara. Nah, itu posisinya adalah di sini, Ibu Bapak. Oke, bisa tunjuk posisinya sekitar Di sini nih, sini ya. di sini nih. Sebentar, saya kasih centang ya. Posisinya adalah di sini. Agak turun sedikit ini, kelebihan contreng. Nah, contreng yang kedua, hijau contreng itu, nah di situ ya Mbak Oke, panahnya ditunjukin. Itu posisi, aduh kelebihan nih. Posisi gambar tadi. Jadi di antara, jadi posisinya di sinilah. Nah, di buletan itu. Jadi menghubungkan dari bawah ke situ, dan kita lihat dari atas, ini ada yang melesat di sini ya. Ini ada yang melesat di sana. Nah, jadi ini kan berarti menyambung ke atas. Dan inilah strike dari patahan tadi. Itu analisis yang dilakukan di lapangan ataupun dari foto udara. Demikian, slide berikutnya. Oke, lanjut Mbak. Ini video juga. Video silakan. PLT Kepala Pusat Teknologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG. Saat ini saya berada di Desa Bulakan, Kecamatan Gaganang. Ini adalah posisi strike dengan posisi tangan saya ini menuju ke arah barat laut Tenggara. Jadi mekanisme dari gempa bumi Cianjur magnitudo 5,6 ini adalah dekstral, di mana di belakang saya ini arahnya drone-nya bergerak ke kanan saya, atau ke arah barat laut. Drone-nya bergerak ke arah barat laut, sedangkan bangunannya bisa diperhatikan, bangunannya condong ke arah tenggara. Ini menegaskan bahwa garis strike ini menunjukkan posisi mekanisme gempa dekstral atau menganan, sesar menganan, di mana sekali lagi bagian yang ini bergerak ke arah barat laut, sedangkan bangunannya condong ke arah tenggara. Baik, terima kasih Pak Muzdi. Berikutnya, habis. Tinggal pada Nah, Di mute Ibu. Ibu ke mute Ibu. bentar. Mohon maaf. Jadi itulah tadi rekan-rekan media dasar menentukan melamparnya strike patahan. Sudah terdengar ya? Sebagai dasar penentuan melamparnya strike patahan, yang dimaksud strike itu adalah bidang perpotongan atau garis atau zona perpotongan antara bidang patahan dengan permukaan tanah, dan pada zona itu dikirakan pergeseran, slip itu terjadi, dan umumnya dicirikan deformasi permukaan dan kerusakan yang masif itu terjadi di sepanjang pergeseran tadi. Sehingga kami menyampaikan, merekomendasikan ke pemerintah daerah agar strike itu harus kosong dari pemukiman. Jadi pentingnya adalah mengosongkan strike itu dari permukiman. Cara menetapkannya berdasarkan analisis focal mechanism dan sebaran gempa-gempa susulan. Ini sebentar lagi Pak Daryono akan menunjukkan sebaran gempa-gempa susulan. Focal mekanismenya tadi yang bola-bola tadi yang menunjukkan ada putih, ada hitam, itu menunjukkan perhitungan arah strike itu ke arah mana, miringnya ke arah timur laut, ya, strike-nya ke arah barat laut, demikian. Dan mekanismenya adalah geser, di mana blok sebelah kiri menjauhi kita.
Dan selain dengan analisis vokal mekanisme, juga dengan evaluasi atau melacak pelamparan kemenerusan retakan permukaan tanah yang foto-fotonya kita tunjukkan lagi tadi, dan juga melacak sebaran kerusakan bangunan dan titik longsor gempa. Coba tadi sekali lagi yang rumah yang tadi garis sebaran kerusakan. Nah, ini adalah kelihatan sebaran kerusakan, ini kita lihat ini retakan dan kerusakannya sebarannya ini ya, terutama banyak terkontrol ke arah sana ya, ke arah barat laut ya. Dan coba kembali ke foto udara yang panjang. Nah, titik-titik longsor itu setelah kami plotkan, ternyata menyambung. Ada beberapa longsor besar ya, ada di ujung selatan, ada di tengah sini, dan ada di ujung utara. Ternyata itu kalau ditarik garis, longsor di mana tadi Cijendil itu sekitar di Cijendil itu di mana sebentar. Jadi ada longsor di utara, ya enggak, ada longsor di utara, kemudian longsor Sarampat di tengah, kemudian longsor di sebelah selatan itu apa di Rawacina ya. Itu kalau disambungkan itu ternyata berada pada satu garis hubung yang kita anggap sebagai strike. Nah ini tadi ya garis-garis tersebut. Jadi itu, dan yang terakhir kembali ke slide awal adalah berdasarkan morfologi, kelurusan morfologi. Coba gambar foto udara. Nah, dari kelurusan morfologi tadi kita bisa melihat ini kan secara umum samar-samar. Ada secara umum itu morfologi kelurusannya adalah ini. Ada pola-pola yang ke arah barat laut tenggara, ada pola-pola yang semacam itu ya. Nanti akan terlihat jelas pada slide berikutnya. Ada pola-pola yang mengarah ke sana. Nah, untuk kemudian saya persilakan Pak Daryono untuk melanjutkan yang singkat saja. Pertama, tunjukkan morfologi dengan gempa-gempa susulan, biar kita bisa menunjukkan kelurusannya seperti apa. Pak Daryono, sudah siap? Ya, saya persilakan. Siap, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon izin Ibu Kepala BMKG, Ibu Bapak Deputi, dan suara saya kedengar nggak? Nah, ini benar, Bapak, benar. Ya, terdengar. Bapak Ibu sekalian, para awak media yang kami hormati, ini adalah sebaran aftershock atau gempa susulan yang berhasil kita pantau dengan jaringan stasioner BMKG, dan ini tampaknya ada sebuah klaster yang cukup tebal, dan sesuai dengan fakta-fakta lapangan itu kami bisa merekonstruksi bahwa ini adalah sebuah pola di mana sebaran itu lebih kuat sebarannya ke arah utara dan selatan. Tadi ini ada sesuatu kesamaan terkait dengan pola sebaran seismisitas yang berarah utara selatan dengan beberapa fakta lapangan, baik itu foto udara, kemudian juga fakta di permukaan terkait dengan banyaknya sebaran kerusakan, data makroseismik, dan longsoran, serta beberapa data lain terkait dengan rekahan permukaan. Nah, kemudian dari situ kita memiliki sebuah data yang cukup valid terkait dengan mekanisme sumber atau vokal mekanisme, di mana ini mengindikasikan bahwa ada rupture activity yang cenderung ke arah utara. Rekaman pada stasiun yang di utara dari data seismik kami itu menunjukkan adanya konten high frekuensi yang mengindikasikan rupture directivity-nya rupture directivity-nya cenderung ke arah utara. Jadi bidang yang lebih cocok dan hampir utara selatan yaitu patahan dekstral dengan arah barat laut tenggara. Jadi ini adalah fakta data geofisika yang kami miliki terkait dengan berdasarkan anatomi seismogram kami yang menunjukkan bahwa ada sebuah pola konten high frekuensi yang mengindikasikan rupture directivity yang cenderung berarah ke utara. Jadi kami memilih bidang nodal yang kami gunakan adalah yang utara selatan.
Selatan, di mana ini indikasi kuat bahwa patahan ini bergeser menganan atau dextral strike slip. Kemudian yang berikutnya ini adalah sebuah gambaran bahwa patahan yang membangkitkan gempa Cianjur ini berhasil vokal mekanisme serta memperhatikan posisi epicenter gempa utama dan gempa susulan, dapat diketahui bahwa patahan pembangkit gempa bumi Cianjur merupakan patahan baru dengan jurus N 344 derajat east dan kemiringan atau dip 82,8 derajat dengan mekanisme gerak geser menganan atau dextral strike slip. Dan ini adalah gambaran kami betapa data yang kami gunakan itu berdasarkan data catatan sensor yang sangat lengkap, karena posisi epicenter ini tepat berada di dalam jaringan atau array seismograf yang sangat rapat, sehingga kita tidak meragukan hasil catatan kami dan kita menjadikan data ini benar-benar data yang sangat valid menurut analisis yang kami lakukan bersama tim BMKG. Nah, ini sudah tadi, ini ada ini dilewat ya, Bung? Ya, sudah tadi Bapak. Baik. Sudah. Ini juga sudah. Nah, ini adalah belum. Ini adalah fakta bahwa ada sebuah surface rupture yang cukup panjang, dan ini saya yakin ini bukan ground failure, bukan bukan ground failure atau rekahan tanah biasa, tetapi ini adalah indikasi kuat surface rupture karena mampu memotong jalan raya, mau memotong tembok, memotong tanggul, semen, dan juga memotong lahan. Kemudian kalau kita lanjutkan, ini adalah beberapa fakta kami bahwa fakta adanya patahan geser menganan itu dapat kita ketahui dari beberapa fakta shear yang berarah menganan, baik itu dari beberapa potongan pamatang, juga termasuk adanya sebuah arah pergerakan ke barat laut, dan karena terjadi gaya lembam maka bentuk bangunan sekarang miring gini karena ya, bagian yang bawah itu bergerak ke barat laut, tetapi yang paling atas itu ingin bertahan, sehingga polanya adalah yang paling atas bergeser ke kiri, yang bawah bergerak ke kanan. Ini menunjukkan bahwa kita berada di daerah yang dilatasi, dan menunjukkan bahwa di seberang sana adalah bagian kompresi. Ini adalah fakta lapangan yang kami miliki. Dan dalam kegiatan ini kita di dalam peran BMKG di peristiwa gempa Cianjur ini kita melakukan banyak sekali kegiatan seperti monitoring gempa susulan dengan portable seismograph yang hasilnya bisa kita saksikan tadi, kemudian untuk memperkuat keputusan-keputusan dan kesimpulan yang akan kami bangun, kemudian survei dampak gempa merusak di mana kami memetakan tempat-tempat yang mengalami kerusakan dan polanya memiliki pola sebaran yang berarah ke utara selatan. Kemudian pengamatan dampak gempa lewat udara dengan menggunakan drone sesuai estimasi jalur patahan, kita menggunakan 25 window, dan ini sebuah data yang cukup besar kami lakukan. Kemudian survei mikrozona seismik untuk identifikasi kelas tanah, dan semuanya match. Yang ini adalah sudah dijelaskan pada presiden sebelumnya, di mana daerah yang mengalami kerusakan berhubungan dengan kondisi site dengan tanah sedang hingga lunak. Kemudian analisis seismologi dan gempa bumi ini menjawab bagaimana nodal plane atau solusi bidang sesar yang terjadi di zona gempa ini. Selanjutnya adalah sosialisasi trauma healing bagi warga terdampak di 18 lokasi pengungsian. Ini adalah eksistensi BMKG selama pasca terjadi gempa di Cianjur. Dan kita sudah sampaikan berkali-kali bahwa faktor penyebab kerusakan akibat gempa di Cianjur ini adalah kedalaman yang dangkal, kemudian struktur bangunan yang tidak menahan gempa, dan kondisi tanah lunak, yang mana kondisi tanah lunak ini sangat berdampak pada kerusakan yang karena tidak saja karena tanah lunak, tapi juga memiliki air tanah yang potensial, sehingga mudah terjadi flow slide, artinya ada input motion, guncangan kuat, tidak hanya menimbulkan rekahan, tapi rekahan itu akhirnya melorot menjadi longsoran, dan ini banyak terjadi di berbagai tempat di Cigenang. Kemudian juga banyak sekali
kawasan-kawasan potensial ke depan yang bisa berpotensi menjadi permukiman, tetapi mengalami longsoran-longsoran yang cukup parah, dan ini sangat membahayakan untuk permukiman di masa yang akan datang. Dan kita sudah melihat di sini sebenarnya ada beberapa rumah yang kualitasnya bagus, tetapi karena tanahnya terlalu lunak dan kandungan air tanah potensial sangat tinggi, maka itu menjadi sebuah kawasan yang mengalami flow slide karena longsoran yang bercampur dengan longsoran yang dipicu oleh gempa dan ditambah dengan air tanah potensial, maka terjadi longsoran-longsoran yang seperti mengalir. Ini sangat merusak sekali dampaknya terhadap permukiman. Kemudian mohon izin Ibu, ini Ibu lanjut atau dalam Bu? Halo Ibu. Halo Mas, Apa Ibu langsung apa saya yang menyampaikan? apa ini? Gempa Cianjur. Ini sudah tadi kan? Belum. Nih kok Mas. Oh, sudah ya Bu Sudah ya. ya, jaraknya Ya. sekitar 8 sampai 9 km. Jangan menjelaskan yang tadi belum, ini gambar-gambar ini ada yang belum kan? Ya. Ini Nah, misalnya yang sebelah kiri itu tadi belum saya ya. sampaikan. Ya, Bapak-Ibu sekalian, para awak media yang kami hormati, di sini tampak bahwa kita melakukan survei di berbagai tempat, hampir seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Cugenang, dan kita dapati ternyata banyak sekali ground failure dan surface rupture yang kita temukan, dan kita di dalam melakukan analisis bisa membedakan betul apakah itu sebuah kegagalan tanah murni karena tanahnya lunak, kemudian juga banyak kandungan airnya, tetapi kami juga menemukan fakta-fakta adanya surface rupture yang dibutuhkan adanya pergeseran permukaan. Ini yang menjadi dasar kuat kami bahwa kami menentukan bahwa sesar yang pemicu gempa Cianjur adalah dextral strike slip atau pergeseran menganan. Nah, ini adalah laporan singkat kami terkait pemotretan udara di sepanjang jalur patahan. Dari pemotretan udara di sepanjang jalur patahan, teridentifikasi bahwa sebaran kerusakan rumah, lahan, titik-titik longsor yang mengindikasikan bahwa zona tersebut terdeformasi, mengalami getaran dan kerusakan di sepanjang jalur patahan tersebut. Kerusakan bangunan selain dikontrol patahan, di beberapa lokasi juga dikontrol jenis tanah, kepadatan tanah, posisi bangunan terhadap kemiringan lereng, terjadinya longsor lahan, dan kondisi konstruksi bangunan. Nah, ini adalah zona bahaya patahan aktif. Dari pemotretan udara di sepanjang jurus patahan tersebut, teridentifikasi sebaran kerusakan rumah, kerusakan lahan, dan titik-titik longsor yang mengindikasikan bahwa zona tersebut terdeformasi, mengalami getaran dan kerusakan di sepanjang jurus patahan tersebut. Teridentifikasi pula kerusakan bangunan selain dikontrol oleh patahan di beberapa lokasi juga dikontrol oleh jenis tanah atau kepadatan tanah, posisi bangunan terhadap kemiringan lereng, terjadinya longsor lahan, dan kondisi konstruksi bangunan. Ini tampak pada slide yang sudah disampaikan Ibu Kepala BMKG sebelumnya dan sudah sangat jelas diuraikan oleh Ibu Kepala BMKG. Dan ini adalah area yang direkomendasikan untuk direlokasi, ya. Bahwa zona bahaya merupakan zona yang rentan untuk mengalami pergeseran atau deformasi, getaran dan kerusakan lahan serta bangunan. Zona ini berada di sepanjang jalur jurus patahan pada jarak 200 hingga 500 meter ke arah tegak lurus kanan kiri patahan. Berdasarkan zona bahaya tersebut di atas, maka area yang terdokumentasi untuk direlokasi adalah area seluas 8,09 km persegi dengan hunian sebanyak kurang lebih 1.800 rumah yang berada di dalam zona bahaya patahan geser Cugenang, meliputi bagian desa Talaga, Desa Sarampat, Desa Nagrak, Desa Sibulakan, dan Desa Talaga, Desa Sarampat, Desa Nagrak, dan Desa Sibulakan. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, terkait dengan update gempa susulan, kami sampaikan bahwa hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa hingga hari Kamis 8 Desember 2022 pukul 12 siang tadi, BMKG telah mencatat sebanyak 402 kali gempa susulan yang semakin melemah secara fluktuatif, dan frekuensi kejadiannya juga semakin jarang dengan magnitudo terbesar 4,3 dan terkecil 1,0. Demikian Ibu Kepala BMKG, Bapak Deputi, dan para kawan-kawan awak media, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.
Baik, terima kasih Ibu Kepala BMKG dan Pak Daryono. Bu, kebetulan sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, Bu. Ini Silakan Pak, saya coba silakan. bacakan. Kebetulan kami juga relay dari saluran YouTube dari suara.com, Bu. Yang Silakan pertama Mas. menanyakan apakah lokasi hunian tetap yang dibangun pemerintah sudah sesuai dengan hasil survei atau rekomendasi dari BMKG. Itu Bu, pertanyaan pertama dari suara.com. Dan yang kedua adalah dari Solo Pos, apakah hasil survei menunjukkan ada patahan baru atau masih terhubung dengan sesar Cugenang? Demikian Bu, pertanyaan yang bisa kami lihat di saluran YouTube. Terima kasih Mas Tovan dan para penanya. Jadi yang dibangun kembali oleh pemerintah daerah ya, ada huntap ya. Sekarang ada hunian tetap yang sedang dibangun oleh pemerintah daerah dan itu sudah melalui evaluasi kelayakan yang diukur oleh BMKG. Jadi itu dari analisis atau evaluasi jenis tanahnya, kemudian kekompakan kekerasan batuannya, kemudian juga percepatan kegempaannya atau nilai peak ground akselerasi atau nilai kecepatan tanah puncak itu sudah sesuai layak untuk dibangun di lokasi tersebut dengan syarat, ada syaratnya, yaitu harus merupakan bangunan tahan gempa. Dan itu yang memang dilakukan oleh pemerintah. Ada RISA, ya, ada model-model bangunan tahan gempa yang saat ini sedang disiapkan dan sedang dibangun oleh pemerintah. Kemudian tadi yang kedua, apa Mas? Yang kedua tadi Mas Tovan? Halo? Ya Bu, yang kedua. Yang kedua itu adalah pertanyaan dari Solo Pos, Bu. Apakah hasil survei menunjukkan adanya patahan baru atau masih terhubung dengan sesar Cugenang, Bu? Demikian. Hasil survei menunjukkan patahan yang baru teridentifikasi, baru ya, yang katakan patahan baru, yang karena patahan ini melintasi Kecamatan Cugenang, maka ditetapkan atau disebut sebagai patahan Cugenang. Jadi patahan Cugenang itu adalah patahan yang baru saja terbentuk atau ditemukan di sepanjang lintasan merah putus-putus tadi atau strike dengan arah barat laut Tenggara, ya, dan disebut sebagai, kita beri nama sebagai patahan Cugenang. Demikian. Dan disitulah zona yang harus dikosongkan di sepanjang strike yang putus-putus merah tadi dan ke kanan kiri antara 200 sampai 300 meter. Begitu, Mas. Baik, Bu, terima kasih. Ada pertanyaan, Bu. Yang ketiga dari Net TV, Bu, Mas Yanwar. Silakan. Ini bertanya, apakah ada hubungan gempa bumi yang terjadi di Sukabumi, Garut, itu apakah ada hubungannya? Lalu kemudian Ibu Kepala BMKG tadi menyebut ada 295 patahan aktif. Apa sudah ada pemetaan zona bahaya seperti di Cigunang ini, Bu? Demikian, Bu, dari Net TV. Ya, gempa bumi yang ada di Sukabumi, ya, itu merupakan gempa bumi yang terjadi akibat patahan yang terjadi di dalam kerak ocean, kerak samudra dengan pusat gempa pada kedalaman lebih dari 100 km. Jadi itu berbeda dengan Cianjur ini. Kemudian ditanyakan dengan Garut, ya. Garut itu sama-sama merupakan patahan yang terjadi pada kerak samudra.
pada kedalaman yang kurang lebih sama, tetapi titiknya berbeda. Jadi kesamaannya sama-sama kerak samudra, tetapi titik robeknya batuan yang patah tadi pada posisi yang berbeda. Nah, ini kebetulan kan yang memonitor ini kan Pak Daryono ini. Barangkali Pak Daryono bisa menambahkan, saya persilakan Pak Daryono. Terima kasih Ibu Kepala. Kami sampaikan kepada teman-teman media bahwa Jawa Barat dan Jawa umumnya itu adalah kawasan seismik aktif dan kompleks. Di sini banyak sekali sumber gempa, di mana dari selatan sebelum subduksi megatrust terdapat zona outer rise. Kemudian tumbukan lempeng itu menghasilkan gempa-gempa yang disebut sebagai gempa megatrust. Namun demikian, lempeng Australia yang terus menunjam ke bawah Pulau Jawa itu juga dapat mengalami patahan dan disebut sebagai gempa Benioff atau gempa intraslab. Nah, kemudian setelah tumbukan lempeng, kita mendapati bahwa Pulau Jawa itu mendapat tekanan yang sangat kuat dari selatan, dan di situ ada bagian-bagian yang mengalami rekahan-rekahan atau retakan dan bergeser, dan itu sebagai gempa intraplat. Jadi ada gempa megatrust, gempa outer rise, gempa intraplat, dan gempa interplat. Jadi sangat kompleks. Gempa Cianjur itu adalah gempa kerak dangkal yang sangat kedalaman sangat dangkal, 10 km. Tetapi kemarin kita mendapati adanya guncangan gempa di Garut, itu adalah gempa intraslab, yang mana itu patahan terjadi di zona Benioff di bawah megatrust. Nah, tadi pagi juga terdapat 5,8, itu adalah juga gempa intraslab, gempa di bawah megatrust sana. Dan gempa ini sebenarnya berpotensi menimbulkan guncangan yang kuat. Nah, patut saya syukuri kedalamannya di atas 100, kemudian juga tidak berpotensi tsunami karena memang tidak dapat mengganggu kolom air laut permukaan. Dan gempa-gempa ini patut kita waspadai karena memiliki guncangan atau ground motion yang lebih kuat daripada gempa-gempa dengan magnitudo sekelasnya. Misalnya sama-sama gempa 5,8 di intraslab atau di Benioff itu melepaskan energi yang kuat dibandingkan dengan gempa yang sama 5,8 terdapat di megatrust atau di patahan. Nah, seperti halnya terjadi gempa pada bulan April Mei tahun 2021 di Jawa Timur, itu bisa merusak 16 kabupaten karena memang guncangannya sangat kuat. Dan gempa intraslab terbesar yang pernah terjadi di Indonesia itu terjadi pada tahun 2009 saat terjadi gempa Padang Pariaman. Di situ tidak hanya merusak bangunan, tapi kolateral hazardnya sangat merusak, banyak menimbulkan korban jiwa karena longsor yang sangat banyak di berbagai wilayah di Sumatera Barat. Demikian Ibu. Terus ada terima kasih Pak Daryono penjelasannya. Maaf Mas Tovan, ini ada pertanyaan juga tadi yang belum terjawab. Yang belum terjawab yaitu apakah sudah ada pemetaan zona bahaya seperti di Cugenang ini terhadap 295 patahan. Nah, yang 295 patahan itu sudah dipetakan, melamparnya itu sudah, jadi yang 295 itu sudah ditetapkan strike-nya lewat mana saja, itu sudah ada. Tanya itu Pak Daryono bisa nyebutkan petanya di mana, di peta bahaya. Peta itu ada dalam buku peta ya, sumber dan bahaya gempa bumi tahun 2011 yang diterbitkan oleh Pusat Gempa Nasional, yang mana peta ini dibuat oleh PUPR, dan di situ banyak lembaga kementerian yang terlibat juga termasuk perguruan tinggi. Ya, jadi pemetaan sudah dilakukan, hasilnya sudah dibukukan, dan bukunya dapat di-download setahu saya dari Google ya. Saya pernah download dari Google. Jadi silakan saja download buku tadi, judulnya silakan Pak Daryono di-type di chat ya, biar teman-teman bisa download zona-zonanya itu, Pak, garis-garisnya. Nah, kenapa yang Cugenang kita lakukan? Karena memang belum pernah ada, baru muncul setelah gempa kemarin. Jadi baru dilakukan sekarang, begitu. Itu bedanya. Terima kasih, Mas. Baik, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, Bu, ada pertanyaan dari Dio, The Jakarta Post, Bu. Izin bertanya mengenai banyaknya gempa yang terjadi di Jawa Barat pada belakangan ini, Bu. Terutama setelah ada gempa Sukabumi tadi pagi,
Yang pertama adalah selain Cugenang, apa ada sesar-sesar lain yang terindikasi rawan gempa? Ini ada 3 berupanya, Bu, pertanyaan dari Jakarta Post. Yang kedua, apa gempa bumi sedang dengan magnitud lebih dari 5 magnitud mungkin, Bu, akan semakin sering terjadi dalam minggu-minggu ini ke depan? Oke, baik. Untuk menjawab nomor 1, Pak Daryono bisa menampilkan di Jawa Barat saja itu kan patahannya kan ada beberapa ya. Itu gambarnya kalau Bapak ada bisa ditayangkan, tapi jawabannya adalah ya. Jadi selain Cugenang, apa ada sesar? Sesar itu pakai S ya, atau patahan ya, bukan cesar ya. Sesar itu SESAR, sesar. Sesar lain yang terindikasi rawan gempa. Iya, ada. Yang 295 tadi. Di Jawa Barat ada beberapa ya, Pak Daryono. Pak Daryono saya tahu punya betul, peta Bu, ada. gambarnya. Ya. Bisa ditayangkan. Jadi sesar-sesar itu memang aktif ya. Dan kalau bergeser itu dapat melepaskan energi yang dirasakan sebagai gempa bumi. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Yang sudah terpetakan sesar-sesar tadi, mohon dijadikan salah satu acuan dalam menentukan tata ruang. Artinya dalam menata ruang, semestinya zona di sepanjang patahan aktif itu dalam radius beberapa puluh atau beberapa ratus meter itu harusnya dikosongkan, karena apabila sewaktu-waktu bergerak mengakibatkan gempa, insya Allah rumah-rumah tidak akan terpotong oleh patahan itu, insya Allah kalau dibangun dengan tahan gempa, karena kan sudah terpetakan itu. Jadi kalau mau bangun di dekat patahan itu, semestinya harus tahan gempa, atau jangan membangun di dekat patahan itu, menjauh dari patahan. Kalau terpaksa pada radius kurang dari 500 meter itu, atau kurang dari sekian 200 meter, itu resikonya tinggi alami deformasi, istilahnya rumahnya tuh bisa patah gitu ya, bergeser gitu, dan mengalami getaran. Jadi mitigasinya adalah hasil pemetaan patahan-patahan ini mohon dijadikan dasar tata ruang, karena patahan itu akan mengalami aktivasi kembali sekian puluh tahun kemudian, dan kalau kita menghindar, insya Allah aman dari kerusakan. Atau membangun yang agak jauh dari zona itu, tetapi dengan konstruksi yang tahan gempa. Demikian. Baik Ibu, terima kasih. Bu, mohon izin ada ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dari Jakarta Post. Apa gempa bumi sedang dengan magnitudo lebih dari 5 magnitudo akan semakin sering terjadi dalam minggu-minggu ke depan? Saya kira mungkin pertanyaan ini dulu Bu yang mungkin akan dijawab, karena Jakarta Post ini membuat 3 pertanyaan langsung, Bu. Oke, itu Mas Daryono silakan menjawab, Bapak yang mengurus itu. Baik. Silakan. Baik, terima kasih Bu Kepala. Jadi aktivitas gempa ke depan itu kita tidak dapat prediksi, tetapi kita memiliki catatan statistik aktivitas kegempaan yang terjadi. Dan kalau kita memonitor sejak tahun 2013, memang di wilayah Indonesia itu terjadi tren peningkatan aktivitas kegempaan ya. Kegempaan ini meningkat paling puncak tahun 2018, di mana saat itu terjadi lebih dari 11.000 gempa dalam setahun. Padahal rata-rata gempa kita itu hanya sekitar 5.500. Nah, peningkatan ini menjadi sangat menarik untuk diteliti, karena tidak berkaitan dengan bertambahnya sensor kita, karena sensor kita itu dimulai bertambah banyak itu tahun 2019. Nah, hasil analisis tampaknya berkaitan dengan banyaknya gempa susulan yang terjadi pada 2018, yaitu gempa Lombok dan gempa Palu. Namun demikian, tahun-tahun berikutnya itu juga masih terus berlangsung. Tahun 2019 agak turun, kemudian tahun 2020 itu naik lagi, 2000 lebih dari 11.000, kemudian turun lagi. Nah, sekarang saat ini juga sudah mencapai 11.000 untuk tahun 2022 ini. Dan
ini menjadi tantangan bagi kita untuk terus melakukan upaya mitigasi, karena kalau kita melihat tidak hanya aktivitas kegempaan yang berbagai magnitudo dan kedalaman, tapi juga menariknya ada peningkatan tren aktivitas gempa merusak. Kalau dulu setiap tahun itu hanya terjadi 8 sampai 10 kali, sekarang itu setahun sejak tahun 2018 itu gempa merusak itu bisa terjadi 15 hingga 20 kali. Ini adalah sesuatu yang data real yang untuk disampaikan bahwa kita memang ke depan harus lebih banyak melakukan upaya mitigasi, baik itu upaya non struktural maupun struktural, di mana masyarakat yang paham dengan memahami cara selamat, kemudian mengantisipasi dengan bangunan yang kuat, maka dia lebih bisa mampu mengurangi risikonya. Dan untuk laporan teman-teman media, dalam waktu 30 hari terakhir ini kita sudah mencatat sekitar lebih dari 1.200 kali gempa, meskipun kita belum sampai bulan Desember, dan tampaknya aktivitas ini bisa bertambah karena beberapa gempa yang terjadi akhir ini mengalami gempa susulan, dan itu menjadi catatan kita bahwa gempa kita memang ada tren peningkatan aktivitas. Demikian, terima kasih. Baik, jadi begini kesimpulannya, tren peningkatan aktivitas itu dimulai sejak sekitar tahun 2017, dan puncaknya di 2018. Setelah itu masih kejadian gempa merusaknya itu masih cukup tinggi, tadi sampai 15 kali dalam setahun. Tapi sebelum tahun 2017 tidak sebanyak itu. Demikian. Nah, namun kalau kejadian gempa dalam 1 bulan sampai 1.000 kali, itu sebetulnya sesuatu yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya kan, Pak? Tidak hanya di tahun ini, Iya, Pak. gitu loh. Iya. Betul. Mulai berubahnya itu mulai 2017, di mana alat-alat BMKG masih lama. Jadi penambahan jumlah gempa itu bukan karena alat-alatnya ditambah, diperbarui. Dengan alat lama pun terlihat ada peningkatan semacam itu. Tapi peningkatannya tidak mulai bulan Desember ini, tidak mulai bulan November ini, sudah dimulai sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu. Demikian. Baik Ibu, terima kasih. Bu, saya kira pertanyaan dari Jakarta Post yang nomor 3, ini Ibu Kepala Badan sudah menyampaikan apa yang bisa dilakukan masyarakat Mitigasi, dalam kan? pencegahan terhadap gempa ini. Sudah, saya kira Bu. Kita Sudah, selanjutnya. tata ruang, izin mendirikan bangunan ya. Ya, Nomor Bu. 1, tata ruang. Ya, itu harus dipatuhi melalui izin mendirikan bangunan, harus ketat. Dan nomor 3 adalah membangun dengan konstruksi yang tepat, yaitu konstruksi tahan gempa. Karena terutama kalau tidak jauh dari patahan ya, katakan sekian kilometer dari patahan, katakan 5 kilometer, 10 kilometer dari patahan pun masih tetap diperlukan membangun dengan konstruksi tahan gempa. Demikian. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya dari Kompas Bu, dari Firman, izin bertanya, apakah zona-zona yang harus direlokasi tersebut ke depannya harus benar-benar dikosongkan? Atau sebaiknya dijadikan area atau lahan apa untuk meminimalisir dampak pada gempa 20 tahun yang akan datang, Bu? Demikian. Ya, yang dikosongkan itu dari hunian. Tetapi bisa dibangun, bukan dibangun, maksudnya bisa dimanfaatkan untuk non-hunian. Misalnya untuk persawahan, untuk area resapan, untuk area konservasi, dihutankan gitu ya. Bisa, tapi jangan dibangun rumah lagi. Jadi bisa dimanfaatkan untuk non-struktural, untuk konservasi, untuk dihijaukan, dihutankan, untuk sawah, untuk wisata misalnya, tapi tanpa hotel di situ ya. Itu. Demikian, jadi area terbuka, jadi kalau ada gempa agar tidak ada runtuhan bangunan dan korban jiwa, begitu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan dari koran Tempo Bu, Tempo online. Izin bertanya dari Wuragil, apakah gempa-gempa intraslab itu berdampak ke gempa susulan di Cianjur yang dangkal Bu? Sehingga tak kunjung berakhir, artinya gempa yang dirasakan beberapa waktu belakang ini Bu.
Demikian. Iya, iya. Ini Pak Daryono, silakan dijelaskan Bapak yang ngurusin gempa susulan nih. Silakan. Terima kasih Ibu Kepala, Bapak Deputi, teman-teman media. Jadi untuk bisa memicu gempa lain itu tidak mudah, karena memang gempa itu memiliki masa akumulasi sendiri, memiliki masa proses maksimum, kemudian mengalami proses matang, dan proses di mana batuan akan melampaui batas elastisitas saat mendapatkan tekanan sehingga terjadi failure dan kemudian terjadi patahan. Jadi tidak semudah kita bayangkan bahwa sebuah gempa dapat dengan mudah memicu sumber gempa lain. Kalau itu memang tidak sedang matang dan tidak sedang mencapai maksimum akumulasinya, maka sulit untuk bisa dipicu. Dan kalaupun bisa dipicu pun itu harus yang sangat dekat sekali. Seperti halnya yang terjadi pada tahun 2018, di mana segmen utara Bali itu mengalami aktivitas gempa signifikan. Nah, kemudian picuan statik itu mampu membangkitkan gempa di sebelahnya, tapi sebelahnya persis yang berdekatan, karena memang sebelahnya itu juga sedang matang. Kemudian berikutnya memicu gempa di sebelah timurnya, karena memang berdekatan dan segmennya tersambung. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang sebenarnya bisa terjadi, tapi sangat jarang. Dan saya melihat apa yang terjadi di Lombok itu tidak terjadi di Jawa Barat ini, karena hingga saat ini juga hasil monitoring BMKG tidak menunjukkan adanya peningkatan aktivitas gempa-gempa yang ada di sekitar Cianjur misalnya, pada Larang, serta Lembang, serta Cirata, itu juga tidak menunjukkan aktivitas yang kami bisa pantau. Nah, kalau memang terjadi gempa, ya itu memang karena sumbernya berbeda, seperti halnya yang terjadi di zona intraslab atau gempa Pinov itu memang yang saat ini memang sedang matang dan rilis, dan tekanan itu benar-benar melampaui batas elastisitas dan patah menjadi sebuah gempa, dan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kalaupun saatnya hampir berdekatan, lokasinya hampir berdekatan juga, itu hanya kebetulan saja. Jadi apalagi gempa yang berbeda sumbernya itu sebenarnya sulit untuk bisa saling picu. Demikian, terima kasih. Makasih, maaf, mungkin Pak Muzli akan menambahkan. Muzli ya. Muzli ya. Silakan. Terima kasih Pak Daryono. Pak Muzli mute. Baik, mohon izin Ibu KB. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Dar dan dari tadi apa yang disampaikan oleh Ibu sudah cukup menjelaskan dengan detail terkait dengan kejadian gempa bumi di Cianjur. Ada satu poin mungkin yang barangkali belum tersampaikan dengan detail yang ingin saya sampaikan. Silakan, rekan-rekan Pak. media yang saya hormati. Yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu rekan-rekan media sekalian, kami menampilkan sebuah lokasi epicenter, maka jangan dibayangkan bahwa lokasi kejadian gempa itu adalah dalam bentuk sebuah titik. Tadi juga sudah disampaikan dengan detail, disinggung bahwa zona kejadian gempa adalah dalam bentuk sebuah zona patahan sepanjang 8 hingga 9 km. Nah, adapun titik epicenter yang kita plot di lokasi tersebut itu adalah bahasa ininya adalah initial rupture. Jadi awal mulanya pergerakan patahan tersebut. Barangkali ini mungkin yang penting untuk disampaikan kepada awak media supaya memahaminya lebih baik, bahwa titik epicenter adalah titik awal mulanya bergerak patahan. Jadi di titik itu awal mulanya bergerak, bergeser sejauh yang slip yang mengalami pergeseran itu kurang lebih 8 hingga 9 km dengan arah barat laut tenggara. Itu yang mungkin tambahan yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya, mungkin satu lagi yang juga ini agak teknis sedikit, tapi barangkali ada yang menarik juga untuk dipahami, bahwa tekanan yang dialami oleh pada kejadian gempa di Cianjur itu sebenarnya tekanan utamanya kan dari bagian selatan menekan ke bagian ke lokasi dan zona subduksi. Semua sistem sesar yang ada di Pulau
Jawa Jawa. itu sumber utamanya adalah dari zona subduksi yang menyebabkan timbulnya patahan-patahan di daratan Pulau Jawa. Nah, kalau awak media atau Bapak Ibu sekalian memperhatikan yang dari tadi kita sampaikan bahwa zona patahannya dalam arah barat laut Tenggara. Nah, ini sekali lagi barat laut Tenggara, ketika dorongan itu datang dari selatan, itu menyebabkan, bisa Bapak Ibu bayangkan, slip atau tergelincirnya bidang patahan di bagian yang bawah akan menuju ke atas, sedangkan di bagian yang atas dia akan ibaratnya kalau lawan arah dia akan menuju ke bawah. Itu yang kita namakan sebagai sesar mengenang atau dekstral. Saya hanya ingin mengkonfirmasi mekanisme ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Saya kira itu, Ibu. Terima Baik, kasih. terima kasih. Ya, Ya, saya kira itu awak media. Ya. Terima kasih. Ya, tadi Bapak juga menyampaikan melalui video tadi ya. Jadi yang Iya, maksudnya dari bagian video. atas itu bagian yang di relatif utara, relatif barat laut ya. Barat laut Betul. itu menjauh, tapi bagian yang sebelah kanan lah, sebelah kiri menjauh, sebelah kanan mendekat gitu kan Pak? Karena Betul, Ibu. strike Kalau slip kita itu kan menghadap, lateral. ya. 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 Terima Sesar kasih menghadap. Pak. Ya, Baik, Bu. terima Terima kasih kasih. penjelasannya Bapak. Terima kasih. Monggo Mas Pertanyaan Taufan. terakhir, Bu. Ya. Gempa bumi yang terjadi, Bu, di Sukabumi dan Cianjur tadi pagi, apakah berdampak terhadap kondisi laut yang ada di Pelabuhan Ratu maupun yang ada di Teluk Ujung Genteng? Lalu kemudian izin mengkonfirmasi soal terkait dengan early warning system yang ada di sana, Bu, EWS, jumlah Oke. early warning system, lalu kemudian kondisi saat ini seperti apa? Mungkin itu sebagai penutup Ya. pertanyaan dari sore hari ini, Bu. Kami persilakan, Bu. Terima kasih. Gempa bumi yang terjadi, baik yang tadi di Sukabumi ataupun yang sebelumnya di Garut, itu karena posisi episenternya sangat dalam, lebih dari 100 km, dan jadi sangat dalam, dan kekuatannya tadi itu masih 5, ya, relatif masih cukup rendah, 5,8 kan, itu pun tidak artinya tidak mengakibatkan terjadinya tsunami. Jadi tidak mempengaruhi kondisi muka air laut yang ada di Pelabuhan Ratu. Ya, gempanya mekanismenya bukan mekanisme yang dapat membangkitkan tsunami. Terutama posisinya yang hiposenternya ya, pusat gempanya yang sangat dalam, lebih dari 100 km. Kemudian bagaimana tentang early warning systemnya? Ini yang mengatur Pak Daryono. Silakan dijelaskan Pak tentang early warning systemnya. Tadi pertanyaannya adalah konfirmasi soal perawatan early warning system tsunami di sana. Ada berapa early warning system dan kondisinya seperti apa itu? Ya. Monggo. Terima kasih, Bu. Jadi kawan media yang kami hormati, bahwa salah satu produk utama BMKG ini adalah informasi gempa dan peringatan di tsunami. Informasi gempa kita sudah dapat didistribusikan sekitar 2 hingga 3 menit melalui automatic detection, dan ini beroperasi dengan baik. Bapak Ibu bisa pantau di info BMKG real time. Itu akan mendapatkan info paling cepat terkait info gempa. Kemudian terkait dengan peringatan di tsunami, BMKG menit pasca terjadinya gempa, sehingga ini juga akan menambah golden time terhadap upaya penyelamatan dari tsunami. Dan kita sudah menyiapkan sekitar 13 multimoda diseminasi, baik itu menggunakan warning receiver system new generation yang kita tempatkan di BPBD. Kita juga memiliki turunan-turunannya dalam bentuk aplikasi Android dan apps. Kemudian juga kita membangun media sosial yang sangat cepat bisa diakses, Twitter, kemudian Instagram, dan Facebook. Kemudian juga kita juga memiliki Telegram bot. Kemudian juga BMKG memiliki inovasi terbaru terkait dengan penyebarluasan ini menggunakan radio broadcaster, di mana apabila terjadi kematian listrik
listrik mati, kemudian juga seluler mati, kita masih bisa menggunakan radio broadcaster tersebut. Kemudian juga kita memiliki kerjasama dengan beberapa stasiun televisi dan kita bisa menyampaikan stop press, bukan lagi breaking news, tapi stop press, di mana apapun acaranya, kalau kita sedang keluarkan peringatan dini, maka itu harus ditampilkan. Demikian, dan saat ini kita mengoperasikan 425 warning receiver new generation dan kondisinya beroperasi dengan baik, sehingga kita memastikan informasi itu sudah diterima oleh stakeholder dan juga masyarakat yang dalam bentuk aplikasi Android dan apps. Kemudian juga yang paling utama harus disiapkan adalah bagaimana masyarakat stakeholder bisa merespon info dan warning itu dengan cepat, sehingga peringatan dini dan informasi yang kita keluarkan bisa dengan cepat untuk dapat menyelamatkan masyarakat terdampak berisiko bencana. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Daryono. Jadi ada satu hal yang perlu dipahami. Di masa lalu itu kan orang pada ribut buinya Indonesia rusak, dicuri, vandalis, maka tidak dapat memberikan peringatan dini. Nah, yang perlu dipahami, peringatan dini itu tidak harus menggunakan bui, karena ini ada istilah EWS. Orang itu lalu image-nya, oh EWS itu bui. Di Indonesia kita tidak pernah menggunakan bui, karena bui itu baru dapat memberikan peringatan dini kalau buih yang terapung-apung di laut itu tertabrak gelombang tsunami. Jadi buih itu baru bisa mengirimkan informasi bila tsunami-nya sudah nabrak buihnya. Artinya itu sudah, jadi bukan early warning system, tetapi late warning system. Nah, lalu apa yang dilakukan Indonesia? Karena memahami tsunami di Indonesia itu sumber-sumbernya dibangkitkan oleh gempa-gempa yang jaraknya relatif dekat ke pantai. Sehingga kalau dengan bui itu yang diuntungkan adalah negara lain. Tapi yang pantai Indonesia itu sudah terlambat. Sehingga yang dilakukan adalah peringatan dini dengan perhitungan matematik. Menghitung sinyal-sinyal gempa yang dikirimkan oleh sensor-sensor gempa, sehingga bisa diketahui gempanya itu pusatnya ada di laut atau tidak, patahannya vertikal atau tidak, kemudian apakah magnitudonya cukup kuat untuk membangkitkan tsunami. Nah, perhitungan itu bisa dimodelkan untuk memberikan informasi terjadi tsunami atau tidak. Jadi informasi potensi kejadian tsunami itu diberikan secara matematis, secara modeling sebelum tsunami-nya belum terjadi. Jadi biasanya informasinya nanti akan disertai tsunami diperkirakan akan datang 20 menit kemudian atau 10 menit kemudian. Itu yang dikatakan dini, informasi peringatan yang diberikan sebelum tsunami-nya terbentuk atau terjadi. Jadi peringatan dini bukan sampai saat ini tidak menggunakan bui. Jadi kalau dicari Bapak nggak akan menemukan bui, lalu dikatakan berarti EWS-nya nggak ada karena buinya nggak ada. Bukan, EWS itu bukan harus tidak harus bui. Jadi dengan perhitungan matematik, informasinya itu dikirimkan, informasi yang memberikan info sebelum kejadian tsunami 10 menit, 20 menit sampai katakan 1 jam ya, itu dikirimkan melalui berbagai cara. Antara lain tadi Pak Daryono mengatakan dengan WRS. WRS itu singkatan dari Warning Receiver System. Jadi dengan sistem atau mesin yang otomatis menerima informasi yang hasil perhitungan matematika tadi dalam waktu kurang lebih 3-5 menit. Jadi setelah dihitung dalam waktu 3-5 menit, informasi itu akan diterima melalui
warning receiver system. Itu semacam komputer ya, atau ya komputer ada layarnya. Ini yang dikatakan EWS era milenial itu seperti itu. Jadi jangan membayangkan EWS itu ada bui terapung-apung ya. Tapi EWS milenial saat ini adalah dengan warning receiver system, suatu sistem atau komputer yang secara otomatis dalam waktu 3-5 menit menerima informasi gempa bumi. Mesin itu, sistem itu dipasang di kantor-kantor Badan Penanggulangan Daerah. Ada 400 sekian kantor di seluruh wilayah Indonesia yang siap mesinnya menerima sistem itu. Persoalannya adalah sistem ini kalau sudah memberikan informasi sampai ke BPBD di lokasi bencana, ya, dari BPBD peringatan dini bisa dibunyikan dengan sirine, bisa, tapi tidak harus sirine. Siapa yang memencet sirine? Yang memencet sirine adalah petugas yang menjaga sistem itu. Langsung dilengkapi dengan tombol sirine. Apabila merah, artinya tsunami-nya lebih dari 3 meter, maka sirine akan berbunyi, dipencet. Kalau tsunami-nya lebih dari 0,5 meter sampai 3 meter, itu opsional. Boleh dipencet, boleh tidak, tergantung ketinggiannya berapa. Kalau hanya 0,5 meter kan tidak perlu evakuasi kan. Nah, jadi siapa yang memutuskan adalah yang menjaga di sana. Yang ada di daerah itu dipencet. Nah, persoalannya adalah saat akan terjadi tsunami, sudah terjadi gempa, sering listrik itu mati. Sehingga tidak bisa membunyikan sirine. Nah, maka itu tadi ada radio apa Mas? Radio yang broadcaster. Broadcaster. Itu bisa menyala meskipun nggak ada listrik ya Mas. Betul sekali. Nah, jadi penyebar luasannya itu tidak harus dengan sirine. Karena kalau lampunya mati, sirinenya nggak bisa berbunyi. Nah, bisa saja sirine dengan solar panel dan sebagainya, itu teknologi bisa ya. Nah, sekarang sirine itu bisa dipasang di dalam HP. Nah, jadi bisa lewat HP, tapi sekali lagi kalau BTS-nya roboh, HP-nya juga nggak ada sinyal. Makanya kami memandang yang relatif aman melalui radio broadcaster, semacam itu. Jadi EWS itu sekali lagi saat ini bukan bui, ya, tetapi perhitungan matematik modeling yang hasilnya diinformasikan melalui jaringan komunikasi, bisa lewat warning receiver system, bisa lewat HT, dan bisa lewat berbagai moda yang disampaikan Pak Daryono tadi ya Pak ya. Demikian yang perlu ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bu, rupanya seluruh pertanyaan sudah terima kasih. direspon dengan baik. Dan rasanya sudah tidak ada lagi Bu pertanyaan dari teman-teman wartawan. Untuk mengakhiri, tentu kami mohon statement akhir Ibu terkait dengan apa yang sudah dipaparkan, garis besarnya saja Bu. Oke, baik. Mungkin Pak Deputi bisa menyampaikan hal penting lebih dahulu sebelum saya. Pak Suko, dipersilakan dulu ya Mas. Baik, terima Silakan, kasih Pak Ibu Deputi. Kepala Ya. dan tim yang telah diturun lapangan luar biasa. Dan hari ini press conference sudah lengkap sekali yang saya Ibu Kepala serta para kepala pusat. Kami ingin mencoba mendiskusikan, menyampaikan bahwa terakhir-terakhir ini banyak terjadi gempa-gempa. Beberapa 3 hari terakhir kan terus-menerus. Ini sebenarnya suatu, kita harus bersyukur energinya bisa terlepas. Ya, dengan semakin ada gempa-gempa 5, yang tidak terlalu berbahaya, ini juga sangat bagus sehingga energi itu terlepas, mengurangi ketegangan yang kuat sehingga potensi gempa-gempa yang besar itu juga minimal terkurangi. Bukan berarti tidak ada ya, terkurangi. Dan juga melatih masyarakat untuk selalu siaga dan waspada bila terjadi gempa bumi. Nah, sehingga masyarakat sudah terbiasa menerima guncangan ya, dan juga energi terlepas sehingga mengurangi ketegangan-ketegangan yang mungkin potensi besar itu juga bisa terkurangi. Saya pikir Ibu dari saya sekian dan terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Deputi, Bapak Dr. Suko. Saya menyampaikan bahwa yang pertama, jalur
patahan aktif yang mengakibatkan gempa Cianjur baru saja kita temukan, dan zonanya itu dari mana sampai ke mana, desa-desa mana saja yang dilewati, itu sudah bisa terpetakan. Sehingga hasil ini sudah kami sampaikan sebagai rekomendasi ke pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai zona yang harus dikosongkan untuk pemukiman, tetapi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain selain hunian atau bangunan-bangunan infrastruktur, rumah-rumah ya, itu bisa, masih tetap bisa dimanfaatkan, tapi mohon rumah-rumah tidak dibangun di zona tersebut. Panjangnya sekitar 8 sampai 9 km, lebarnya sekitar 300 hingga 500 meter. Tadi sudah dihitung berapa rumah yang harus dipindahkan itu oleh Dirjen PUPR ya, bersama dengan BNPB dan pemerintah daerah. Sehingga kami mohon jalur-jalur patahan ini ke depan benar-benar dijadikan dasar untuk tata ruang menjadi zona terbuka atau zona konservasi, agar gempa ke depan bisa kita mitigasi, tidak sampai terjadi rumah-rumah runtuh, hancur ya, dan insya Allah tidak terjadi korban jiwa bila kita patuh untuk menghindari bangunan pada zona tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kepala Badan yang sudah memberikan statement akhir pada pertemuan kita, diskusi kita sore hari ini. Terima kasih. Sekali lagi terakhir saya sampaikan kepada teman-teman media yang sudah berkenan mengikuti jalannya jumpa pers sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, berakhir sudah kegiatan kita. Harapan tentu apa yang sudah disampaikan tadi menjadi salah satu literasi ataupun peningkatan kewaspadaan kita di masa depan. Demikian saya kira saya akhiri. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tovan dan rekan-rekan media. Terima kasih.